Om Swastiastu, Bu Trisna. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Astungkara sehat, Pak. Nah, sebelum saya menilai praktek coaching yang Ibu akan lakukan, jadi di sini saya perkenalkan dulu. Jadi yang sebagai coach adalah Bu Trisna Sulistia, yang sebagai coachee adalah Bu Desi Arisati, dan saya sendiri sebagai pengamat. Nah, sebelum praktik coaching kita mulai, yang pertama akan saya amati adalah alur kita. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab. Yang kedua adalah kompetensi coaching apa yang dimiliki Ibu Trisna. Jadi kalau boleh tahu Bu Trisna, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Berarti ada 3 kompetensi coaching ya yang akan Ibu Trisna kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya ambil satu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya, apa indikator pencapaian yang Ibu Trisna inginkan dari mengajukan pertanyaan yang berbobot? Harapan saya melalui pertanyaan berbobot itu, pertama, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk menggali potensinya, serta coachee mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Dan yang kedua, saya bisa memunculkan ide-ide baru dari coachee. Berarti Bu Trisna menginginkan nantinya Bu Desi sebagai coachee itu bisa menggali potensinya dan mendapatkan solusi dari permasalahannya serta memunculkan ide-ide baru. Ya, benar, Pak. Oke, jadi untuk waktunya saya persilahkan kepada Ibu Trisna dan Ibu Desi untuk memulai praktek coaching. Untuk Bu Trisna dan Bu Desi, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Hai, Bu Desi. Bu Trisna, duduk sini Bu. Terima kasih. Sudah makan, Bu Desi? Sudah Bu, kebetulan tadi saya bawa bekal dari rumah. Kalau Bu Trisna sudah makan apa belum? Ya, sudah. Saya juga bawa bekal tadi. Oh ya, tadi pagi kan Bu Desi menghubungi saya. Katanya ada masalah nih yang ingin diceritakan dan dipecahkan bersama. Coba, ada apa nih sebenarnya? Ya nih Bu Trisna, saya memang sedang ada masalah yang bingung gitu. Masalah pembelajaran di kelas 1 sih Bu. Kelas 1 yang sekarang ini kan rasanya hampir semuanya lebih lambat itu belajarnya daripada kelas 1 yang tahun lalu Bu. Masa sampai di penghujung semester 1 ini masih banyak banget yang belum tahu huruf gitu. Padahal saya sudah mengajarkan huruf dengan berbagai metode dan media. Jangankan bisa membaca dan memahami materi di buku yang sudah tinggi banget itu menurut saya untuk kelas 1. Mengingat suku kata sederhana saja masih belum bisa mereka.
Memang sih perkembangan belajar setiap anak itu beda-beda ya Bu, tapi saya takut jangan-jangan nanti akhir tahun ajaran mereka banyak yang tidak bisa membaca gitu. Kan saya merasa gagal gitu Bu ngajarin mereka. Jadi gimana dong nih ya? Bu Trisna pastinya bisa bantu saya kan? Jadi Bu Desi saat ini sedang dalam situasi di mana padahal Bu Desi sudah mengajar ya di kelas 1, mengajarkan anak-anak membaca dengan menggunakan berbagai metode, berbagai media juga. Namun di sisi lain ternyata sampai saat ini murid-murid Bu Desi itu masih banyak yang belum mengenal huruf dan belum mampu membaca suku kata sederhana. Begitu ya Bu Desi? Iya betul Bu, saya resah banget nih dibuatnya, bahkan kadang saya sampai susah tidur gitu Bu, mikirin metode dan media apa lagi nih yang perlu saya pakai untuk ngajar anak-anak ini. Masa saya sudah susah payah buat banyak media dari benda-benda konkret untuk ngenalin huruf dan suku kata, sudah pakai beragam metode, malah nggak mempan Bu. Kalau begitu, apa nih yang Bu Desi harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya sih pengennya setelah ngobrol dengan Bu Trisna nanti jadi dapat ide-ide segar gitu buat saya ngajarin anak-anak kelas 1 nanti biar bisa membaca, hafal huruf dan suku kata sederhana aja gitu. Yang paling enggak ya gitu dulu Bu. Berarti sesuai gambaran Bu Desi barusan, ada 2 masalah kesulitan belajar membaca permulaan di kelas 1 yang ingin segera Bu Desi atasi, yakni kesulitan mengidentifikasi huruf dan kesulitan dalam membaca suku kata. Betul begitu ya Bu Desi? Iya ya betul Bu, betul. Kalau begitu, sekarang Bu Desi mau ngomongin yang mana dulu nih dari keduanya? Kalau saya sih lebih cenderung ingin mengatasi yang kesulitan membaca suku kata sederhana dulu deh. Soalnya saya merasa sudah terlalu lama ngajarin huruf-huruf aja. Takutnya nanti anak-anak malah bosan gitu. Saya mau fokus ke ngajarin suku kata dulu. Lagian saya juga baru sempat baca kemarin tentang metode belajar membaca tanpa mengeja gitu. Mereka langsung kenalin suku kata gitu, katanya mengenalkan huruf malah bisa terakhir aja setelah anak bisa membaca. Sip, jadi kita fokus untuk ngatasin masalah kesulitan membaca suku kata dulu nih Bu Desi ya. Ya Bu, saya pengen fokus ke melatih membaca suku kata aja dulu. Nantinya suku kata itu kan bisa dirangkaikan menjadi kata sederhana. Jadi anak bisa membaca kata sederhana itu. Oke, kalau begitu apa target yang ingin Bu Desi capai dalam hal ini? Saya inginnya murid kelas 1 bisa membaca suku kata ke kata sederhana aja deh dulu. Baik, berarti Bu Desi ingin murid di kelas Bu Desi bisa membaca suku kata ke kata sederhana ya. Iya betul Bu. Nah, apa sih yang Bu Desi ketahui tentang hal tersebut? Setahu saya sih ya katanya sekarang ada metode belajar membaca tanpa memperkenalkan huruf dan bunyinya terlebih dahulu Bu. Caranya anak langsung dikenalkan ke suku kata, kemudian diulang-ulang dan bertahap. Itu sih yang saya pernah dengar dari teman saya. Nah dari info itu saya tertarik untuk mencari referensi di Google. Akhirnya saya mulai tertarik dengan metode itu. Cuman saya sih belum yakin mau menerapkannya, soalnya saya masih ragu, apa iya dengan tidak dikenalkan huruf dan bunyinya anak-anak malah jadi lebih mudah belajar membaca gitu. Wah, menarik nih sepertinya. Belajar membaca tanpa menghafalkan huruf dulu. Saya juga ingin tahu tuh. Nah, kira-kira nih Bu Desi, peluang apa yang Bu Desi bisa ambil dari informasi tersebut? Saya ingat setiap kali murid saya ajak belajar dengan permainan, pasti mereka bersemangat. Ini sesuai dengan minat murid, jadinya saya bisa membangkitkan motivasi belajar mereka. Hanya saja mungkin memang ada benarnya selama ini saya terlalu banyak membebani mereka dengan meminta mereka menghafal huruf-huruf. Mungkin kalau beban untuk itu bisa dikurangi, bisa jadi lebih bagus kali ya.
Wah, saya setuju tuh Bu Desi. Kalau dengan permainan kita bisa meningkatkan motivasi belajar murid ya. Nah, kalau sudah motivasi belajarnya baik, pastinya belajar apapun jadi lebih mudah, termasuk juga belajar membaca ini ya Bu Desi ya. Iya Bu, ya. Kalau begitu, kira-kira nih, hambatan yang mungkin Bu Desi alami nantinya agar murid Bu Desi bisa membaca suku kata ke kata sederhana ini apa? Hambatannya di kelas 1 kita belum ada bahan bacaan sederhana yang cocok untuk murid yang baru belajar suku kata sederhana, Bu. Buku bacaan yang di kelas 1 itu cuma ada buku pelajaran siswa aja. Materi dan struktur bacaannya sudah rumit kalau yang itu, Bu. Wah, berarti bahan bacaan sederhana yang selevel dengan taraf belajar murid yang belum tersedia ya, Bu Desi. Iya, ya. Kira-kira apa solusinya itu, Bu Desi? Sebenarnya saya bisa sih siapin sendiri bahan bacaan sederhana itu. Misalnya saya ketik sendiri dulu, lalu saya print di sekolah untuk saya berikan ke murid besok paginya. Atau nanti saya ambil juga deh cari-cari di internet. Jadi siapa tahu ada buku yang cocok, nanti saya beli deh buat ngajarin murid. Keren. Bu Desi sampai rela berkorban beliin buku nih lo ya. Iya Bu, demi. Terus, kira-kira ada nggak hambatan lainnya? Gini Bu, kalau saya ngajarin membaca itu di kelas kan hanya sebatas jam pelajaran, waktunya sedikit gitu. Sementara anak-anak kan perlu belajar secara konsisten. Maksud saya paling tidak di rumah itu biar diulang lah latihan membacanya sama anak-anak. Nah kenyataannya selama ini kalau saya kasih lembar untuk mengulang latihan membaca itu di rumah itu keseringan tidak dibaca Bu. Apa orang tuanya kebanyakan sibuk ya? Oh, sering tidak dibaca ulang ya lembar latihan membacanya. Hmm. Berarti kalau begitu Bu Desi mau lakukan apa dong biar nanti latihan membacanya bisa diulang di rumah? Nanti saya adakan pertemuan orang tua murid ya untuk membicarakan tentang belajar anak. Saya juga akan berdayakan kembali paguyuban orang tua murid kelas 1 yang sudah ada melalui koordinatornya biar disampaikan lewat grup WA gitu. Kira-kira yang mana dulu nih yang paling mungkin dilakukan? Mungkin memanfaatkan grup WA kali ya untuk menyampaikan ke orang tua untuk terlibat dalam melatih anaknya di rumah. Kalau mengadakan pertemuan keseluruhan orang tua kelas 1 itu kan perlu perencanaan yang lebih baik dulu. Jadi takutnya kelamaan nanti. Oh, jadi ini tentang waktu ya, Bu Desi? Iya, Bu. Oke, kalau gitu, Bu Desi kan sudah punya gambaran untuk menyediakan bahan bacaan sederhana yang sesuai dengan taraf belajar murid. Nah, Bu Desi juga sudah punya rencana untuk melibatkan orang tua. Berarti kalau begitu, Bu Desi kan sudah punya ya gambaran langkah-langkah untuk menghadapi hambatannya. Nah, kalau begitu, apa nih rencana yang akan Bu Desi lakukan agar tujuan untuk menjadikan murid itu bisa membaca suku kata sederhana bisa tercapai? Kayaknya saya bisa deh. Saya coba menerapkan metode belajar membaca tanpa mengeja itu dulu dengan mengajak anak bermain yang sesuai dengan minatnya. Wah, saya jadi ikutan tertarik nih dengan ide Bu Desi untuk menggabungkan antara permainan dengan metode belajar membaca tanpa mengeja. Nah, kira-kira kapan nih mau dilakukan Bu Desi? Langsung saya terapkan secepatnya. Sekarang saya mulai siapkan dulu bahan bacaan sederhananya. Besok pagi saya mulai menyampaikan ke orang tua murid lewat grup WA. Terus Astungkaro minggu depan sudah mulai saya terapkan di pembelajaran kelas 1 itu untuk metode belajar membaca tanpa mengejanya. Sip, mantap. Jadi langsung action nih Bu Desi ya. Rencananya, apa yang akan Bu Desi lakukan nanti biar bisa tetap semangat menerapkan metode belajar membaca tanpa mengeja ini? Saya akan minta bantuan Bu Elma untuk mengamati pembelajaran di kelas saya, sekaligus biar dibantu juga nanti saya merefleksi pembelajaran saya.
Soalnya Bu Elma kan dulu pernah ngajar di kelas 1 juga gitu. Jadi beliau lebih berpengalaman rasanya. Lagi pula Bu Elma kan ngajar kelas 2, yang baru masuk atau baru belajar itu setelah kelas 1 pulang. Jadi sepertinya Bu Elma bisa deh diajak berkolaborasi. Jadi Bu Desi mau mengajak Bu Elma nih ya untuk berkolaborasi. Berarti kayak tim teaching gitu ya? Iya, ya benar Bu, tim teaching. Nah, gitu dong. Sekarang kan sudah kelihatan beda raut wajahnya. Sudah berbinar ceria lagi, nggak murung kayak tadi. Nah, kira-kira Bu Desi dapat apa aja nih dari pembicaraan kita kali ini? Iya betul Bu, saya senang sekali akhirnya saya menemukan ide untuk mengajarkan murid saya membaca permulaan. Pokoknya terima kasih ya Bu Trisna. Sama-sama, saya juga senang karena selalu ada hal baru yang dapat saya pelajari setiap kali ngobrol dengan Bu Desi. Nanti minggu depan boleh ya kita ngobrol lagi tentang perkembangannya. Siap Bu Trisna, nanti saya hubungi lagi ya. Sip, tetap semangat ya Bu Desi. Ya Bu Trisna, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Krisna dan Bu Desi yang telah melakukan praktek coaching. Nah, di sini karena saya sebagai pengamat akan menyampaikan apa yang sudah saya amati dari praktek coaching yang Ibu Krisna dan Ibu Desi lakukan tadi. Nah, pertama rencana aksi. Nanti rencana aksinya itu sudah tampak jelas. Jadi tahapan demi tahapan yang dipancing dari pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, coach juga memberikan pertanyaan yang membantu si coach tersebut dalam melaksanakan komitmen dari apa yang sudah direncanakan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Selanjutnya, tadi di awal, jadi Ibu Trisna selaku coach mengatakan bahwa jadi ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Jadi tadi saya sudah amati bahwa tampak sekali jadi Bu Trisna sudah mengajukan pertanyaan berbobot, jadi sehingga dapat memunculkan potensi dari coach sehingga ia mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, Bu Trisna, setelah melakukan coaching tadi, indikator apa yang tampak dari ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik Pak Made, indikator yang tampak tadi yaitu ada beberapa pertanyaan efektif yang menurut saya itu sebenarnya adalah pertanyaan berbobot. Nah, dari pertanyaan berbobot itu harapannya coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, dan coach juga bisa memunculkan ide-ide segar untuk pembelajaran membaca permulaan. Dan tadi sudah nampak juga ada beberapa ide baru yang dimunculkan oleh coach, seperti menggunakan metode membaca tanpa mengeja, mengintegrasikannya dengan permainan, menyediakan bahan-bahan bacaan yang sederhana, dan melibatkan orang tua murid untuk belajarnya. Baiklah Bu Trisna ya. Jadi selanjutnya untuk coaching yang akan datang, kompetensi apa yang ingin Ibu Trisna kembangkan berdasarkan pengalaman pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bisa mendengarkan aktif, kemudian juga kehadiran penuh dalam melakukan coaching. Nah, semoga saya bisa lebih baik lagi mengembangkan kompetensi tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya, apa yang sudah muncul di coaching kali ini, yakni pertanyaan berbobot, saya harapkan juga bisa lebih dikembangkan lagi ke depannya. Baiklah, ini karena waktunya sudah cukup ya, jadi saya selaku pengamat mengucapkan terima kasih atas praktik coaching hari ini untuk Bu Trisna dan Bu Desi. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Ibu Trisna dan Bu Desi. Demikian halnya
Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Made. Made.